Jesus at the center of it all. From beginning to the end, He will always be, it's always been you, Jesus. Jesus, nothing else matters. Nothing
the center of it all. And Jesus be the center of my life. Jesus be the center of my life. From beginning to the end, it will always be, it's always been you, Jesus. Jesus, nothing else matters. Nothing in this world will do. 'Cause Jesus, you're the center. Everything revolves around you. Jesus, you. From my heart to the heavens, Jesus be the center. It's all about you. Yes, it's all about you. From my heart to the heavens, Jesus be the center. It's all about you. Yes, it's all about you. From my heart to the heavens, Jesus be the center. It's all about you. Yes, it's all about you. From my heart to the heavens, Jesus be the center. It's all about you. Yes, it's all about you. From my heart to the heavens, Jesus be the center. It's all about you. Yes, it's all about you. From my heart to the heavens, Jesus be the center. It's all about you. Yes, it's all about you. Jesus be the center of your church. Jesus be the center of your church. And every knee will bow, and every tongue shall confess you, Jesus. Jesus, 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 Jesus.
Baik Bapak Ibu, selamat hari Minggu. Selamat kita ketemu lagi dalam ibadah online dari NLCC Indonesia hari ini, tanggal 29 Januari 2023. Kita sampai kepada topik yang berikut dari tema selama bulan Januari ini, yaitu tentang prioritas. Dan hari ini kita sampai kepada prioritas yang berikut, yaitu pekerjaan. Dengan topik atau dengan tema pekerjaan sebagai prioritas orang percaya. Ada dua bagian firman Tuhan sebagai landasan dari khotbah saya hari ini. Yang pertama terambil dari 2 Tesalonika pasal 3 ayat 10 dan yang kedua dari Efesus pasal 6 ayat 5 sampai 8. Baik Bapak Ibu, sebelum kita lebih jauh belajar sama-sama kebenaran firman Tuhan ini, sebelum saya share, bagikan kepada Bapak Ibu apa yang sudah memberkati saya dan apa yang saya dapatkan ketika menyiapkan dan mempelajari firman Tuhan ini, mari sekali lagi kita tundukkan kepala dan kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur, berterima kasih karena hari ini kami ada waktu lagi untuk duduk diam di sekitar kebenaran firman-Mu. Kami ada waktu lagi untuk memuji dan menyembah-Mu, beribadah, menyembah-Mu bersama-sama. Dan terlebih lagi kami ada waktu untuk mendengarkan suara-Mu melalui kebenaran firman Tuhan hari ini. Hamba berdoa kiranya pelajaran hari ini tentang prioritas yang terakhir, prioritas yang berikut dari tema selama bulan Januari ini tentang prioritas hidup yang sudah menjadi berkat menguatkan hamba, yang akan Hamba bagikan dan share pagi hari ini juga menguatkan, memberkati Bapak Ibu yang mendengarkan, yang mengikuti ibadah ini secara online. Berfirmanlah Tuhan, bersabdalah, karena kami sudah siap untuk mendengarkan suara-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baik Bapak Ibu, mari sama-sama kita lihat 2 Tesalonika pasal 3 ayat 10. Bapak Ibu bisa buka Alkitab Bapak Ibu di rumah. Saya akan bacakan buat kita semua. Bapak Ibu bisa perhatikan. 2 Tesalonika pasal 3 ayat 10. Sorry Bapak Ibu. Ya, 2 Tesalonika pasal 3 ayat 10 saya bacakan. Demikian firman Tuhan. Sebab juga waktu kami berada di antara kamu, kami memberi peringatan ini kepada kamu. Jika seorang tidak mau bekerja, janganlah ia makan. Yang kedua, Efesus pasal 6 ayat 5-8. Efesus pasalnya yang ke-6 ayat 5-8. Demikian firman Tuhan, Bapak Ibu. Hai hamba-hamba, taatilah Tuhanmu yang di dunia dengan takut dan gentar dan dengan tulus hati, sama seperti kamu taat kepada Kristus. Jangan hanya di hadapan mereka saja untuk menyenangkan hati orang, tetapi sebagai hamba-hamba Kristus yang dengan segenap hati melakukan kehendak Allah, dan yang dengan rela menjalankan pelayanannya seperti orang-orang yang melayani Tuhan dan bukan manusia. Ayat 8, kamu tahu bahwa setiap orang, baik hamba maupun orang merdeka, kalau ia telah berbuat sesuatu yang baik, ia akan menerima balasannya dari Tuhan. Oke, Bapak Ibu, sehubungan dengan tema ini, pekerjaan sebagai prioritas orang percaya, saya ada pertanyaan. Apakah Bapak Ibu percaya bahwa kisah Yunus masuk ke dalam perut ikan itu adalah kisah nyata atau kisah fiktif? Mana yang Bapak Ibu percayai? Apakah memang Yunus masuk dalam perut ikan, cerita dalam Alkitab itu adalah fiktif, seperti yang dipercaya oleh banyak orang yang tidak percaya kepada Tuhan? Walaupun ada juga orang atau hamba Tuhan belajar teologi, mereka tidak percaya cerita ini. Mereka katakan kisah ini kisah fiktif, bukan kisah nyata. Oke, kalau Bapak Ibu tidak percaya atau Bapak Ibu sepandangan dengan kelompok orang tadi bahwa ini fiktif, coba Bapak Ibu nonton video ini sebentar saja sebelum saya lebih jauh atau kita lebih jauh belajar kebenaran firman Tuhan ini. Bapak Ibu bisa lihat video ini. Think the story of Jonah and the whale is a fairy tale? Then how do you explain this? And I was on my third dive and almost got to the bottom, and I just got hit by just a freight train out of nowhere. Just kaboom! And then everything went dark. And I'm like, what? Where am I? What happened? Did I get eaten by a shark? No, I can't feel any cuts. And instantly, I knew it was a whale. Another man, Rainer Schiff, who has also been swallowed by a whale, verified that it is indeed possible. I believe it fully. It is possible. Why? Because Rainer Schiff had an almost identical experience back 2 years ago. Has the photos to prove it. It's funny how all these seemingly impossible events in the Bible keep getting proven right. Ya, Bapak Ibu, kita semua sudah lihat. Pertanyaan saya, apa kira-kira hubungan khotbah saya hari ini dengan kisah tadi? Dengan video yang baru saja Bapak Ibu saksikan. Apa hubungannya? Bapak Ibu, nggak ada hubungannya sama sekali. Sebenarnya hari ini dengan video tadi dan pertanyaan yang saya sampaikan, saya hanya ingin menarik perhatian Bapak Ibu
perhatian kita semua kepada firman Tuhan yang hendak saya share, hendak saya bahas hari ini. Dan kalau bicara tentang bagaimana menyampaikan firman Tuhan atau mengajak semua jemaat untuk fokus kepada firman Tuhan, Bapak Ibu, itu adalah pekerjaan saya sebagai seorang hamba Tuhan. Pekerjaan saya adalah bagaimana caranya bisa membuktikan, men-sharekan, menyampaikan kepada Bapak Ibu bahwa firman Tuhan yang saya sampaikan adalah benar. Ya dan amin. Bahwa kalau Bapak Ibu dan saya mempercayai kebenaran firman Tuhan dan menerimanya, kita semua akan mendapatkan kehidupan kekal. Kalau percaya firman Tuhan, menjalankan firman Tuhan, terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita akan mendapatkan hidup kekal. Dan sekali lagi, itulah pekerjaan yang Tuhan berikan kepada saya sebagai seorang hamba Tuhan. Nah, Bapak Ibu, hari ini kita akan bicara tentang prioritas yang berikut, yaitu tentang pekerjaan. Ingat, sekali lagi, saya ulang sekali lagi, bicara soal prioritas, Bapak Ibu sebagai orang percaya, jangan lupa, Tuhan harus menjadi pusat segalanya, pusat dari hidup kita, pusat prioritas kita, yang pertama dan terutama. Yang lain berada pada titik lingkaran luar atau di luar dari pusat itu. Lihat sekali lagi gambar dari format prioritas Jesus is the center yang saya telah share minggu lalu kepada Bapak Ibu. Artinya, ketika kita memprioritaskan Tuhan dan menaruhnya sebagai yang paling utama dan terutama, Bapak Ibu, maka keluarga, pelayanan, juga pekerjaan akan jatuh pada posisi yang tepat. Dan semua itu akan berjalan seperti yang Tuhan inginkan, seperti yang Tuhan mau, seperti yang firman Tuhan inginkan. Bapak Ibu, hari ini kita sampai kepada topik yang terakhir, menyampaikan prioritas yang berikut tentang pekerjaan. Berada di atau disampaikan terakhir, Bapak Ibu, bukan berarti pekerjaan paling tidak penting, ya. Sama sekali tidak. Karena, kenapa? Alkitab, baik perjanjian lama maupun perjanjian baru, Bapak Ibu sudah tahu, mungkin Bapak Ibu juga sering membaca, bahkan termasuk Tuhan Yesus sendiri banyak bicara soal atau berbicara berulang kali tentang pekerjaan. Bagaimana seseorang itu memang harus bekerja, tidak malas. Rasul Paulus juga bicara soal jangan memberi makan kepada mereka yang tidak bekerja, yang saya baca tadi. Sekali lagi, 2 Tesalonika pasal 3 ayat 10. Nah, Bapak Ibu, ada beberapa pokok penting yang ingin saya share sehubungan dengan prioritas yang satu ini, atau prioritas pekerjaan ini, yang menurut saya harus kita pahami, harus kita mengerti. Mengapa pekerjaan juga masuk sebagai salah satu prioritas kita sebagai orang percaya? Atau apa yang firman Tuhan katakan tentang pekerjaan? Apa bukti, apa tandanya kalau kita itu sebagai orang percaya itu memprioritaskan pekerjaan selain keluarga dan pelayanan dalam hidup kita sebagai orang percaya? Ada paling tidak dua hal, Bapak Ibu. Yang pertama, saya ingin menjelaskan kepada kita tentang mitos, ya. Mitos yang salah tentang pekerjaan, khususnya yang tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Ada begitu banyak mitos, Bapak Ibu, tentang pekerjaan yang dicekoki oleh para penulis, para ahli, termasuk juga para hamba Tuhan dengan mengutip ayat-ayat firman Tuhan sebagai pendukung. Tapi Bapak Ibu, menurut saya mitos ini adalah mitos terbesar dan paling menyesatkan, khususnya tentang pekerjaan. Apa itu? Ada kelompok orang mengatakan bahwa pekerjaan itu adalah institusi terpenting atau tertinggi di bumi ini. Mereka kutip Efesus pasal 6 ayat 5-8 yang saya sudah baca tadi kepada Bapak Ibu. Ya, saya baca sekali lagi, Bapak Ibu perhatikan. Hai hamba-hamba, taatilah Tuhanmu yang di dunia dengan takut dan gentar, dengan tulus hati sama seperti kamu taat kepada Kristus. Jangan hanya di hadapan mereka saja untuk menyenangkan hati orang, tetapi sebagai hamba Kristus dengan segenap hati melakukan kehendak Allah, dan seterusnya. Bapak Ibu, seringkali menurut saya, hal yang terbaik yang harus kita ingat dan kita tanam dalam-dalam di dalam pikiran kita, khususnya tentang pekerjaan, sehubungan dengan mitos yang saya sampaikan tadi. Ingat, majikan, bos, atasan kita di kantor bukan satu-satunya atasan kita. Bahkan kalau boleh saya katakan, mereka semua bukan atasan tertinggi dalam hidup kita. Ini saya bicara tentunya dalam konteks orang percaya. Kita semua punya panggilan yang sama sebagai orang percaya yang jauh lebih tinggi daripada sekedar menghormati majikan atau bos kita di dunia ini. Yaitu apa? Mentaati Tuhan. Tuhan adalah bos kita. Ingat minggu lalu saya sampaikan bos di atas segala bos. Tuan di atas segala tuan, majikan di atas segala majikan. CEO di atas semua bos dan majikan dalam dunia ini. Bapak Ibu, kalau bos kita meminta atau memerintahkan kita melakukan sesuatu yang Bapak Ibu atau kita tahu bahwa itu melawan dan bertentangan dengan firman Allah, atau dengan kata lain,
bertentangan melawan bos di atas segala bos, yaitu Tuhan pencipta alam semesta. Apa yang Bapak Ibu lakukan? Menurut saya, jangan lakukan. Kenapa? Karena institusi tertinggi dalam hidup kita sebagai orang percaya, sekali lagi, bukan tempat kita bekerja, tapi Tuhan dan firman-Nya, dan apa yang Dia firmankan. Saya nggak tahu, tapi Bapak Ibu setuju? Apakah mereka atau atasan kita, maksud saya, apakah mereka, atasan kita itu mau mendengar alasan penolakan kita? Menjelaskan etika kita yang salah dengan cara mereka, atau menjelaskan tentang moral kita yang tidak sesuai lagi dengan zaman menurut mereka? Mengatakan bahwa prinsip kebenaran kita yang sudah tidak up to date, atau mereka tidak mau mendengarnya? Menurut saya, Bapak Ibu, itu urusan mereka. Jika mereka menolak mendengarkan, biarkan. Karena tugas kita yang paling utama, sekali lagi, sebagai orang percaya, menyenangkan Tuhan di atas segala-galanya. Tapi Bapak Ibu jangan juga salah tangkap pemahaman ini atau apa yang saya sampaikan. Banyak orang juga salah tangkap. Oh, kalau begitu saya memang mau menyenangkan hati Tuhan saja. Saya tidak peduli dengan orang di dunia ini. Saya tidak peduli dengan bos saya, majikan saya. Saya tidak peduli dengan orang lain. Yang penting saya senangkan Tuhan. Bapak Ibu, saya juga tidak bermaksud untuk kita sebagai orang percaya di kantor, di mana kita bekerja, kita dikenal sebagai pemberontak, suka melawan, tidak rendah hati, merasa diri paling benar. Akhirnya, bukannya menjadi sumber damai, menjadi berkat, tapi menjadi troublemaker di mana-mana. Di mana-mana di tempat Bapak Ibu bekerja, karena selalu menjadi batu sandungan, karena dianggap selalu melawan, sok hebat, merasa paling benar. Yang saya maksudkan di sini, Bapak Ibu, apa yang saya sampaikan tadi adalah ketika atasan kita, atasan Bapak Ibu dan saya, tidak lagi menghargai iman dan kepercayaan kita sebagai orang percaya. Sehingga mereka meminta Bapak Ibu dan saya atau kita untuk menentang dan melawan kebenaran kitab suci. Di sini kita harus berani bicara dengan segala resikonya. Ini poin saya. Jika karena itu Bapak Ibu dan saya atau kita harus meninggalkan pekerjaan atau company di mana tempat kita bekerja demi Tuhan, demi keluarga kita, demi standar moral kita, lakukan Bapak Ibu. Jangan takut. Bagi saya ini keputusan yang jelas, tidak perlu dipikirkan atau dipertimbangkan lagi. Karena sekali lagi ingat, hidup Bapak Ibu dan saya, hidup kita berada di tangan Tuhan, bukan atasan kita di kantor. Saya percaya, begitu percaya Bapak Ibu dan yakin, kalau Bapak Ibu dan saya, kita semua bertindak demi mempertahankan kebenaran. Tuhan sendiri yang akan memprotek. Tuhan sendiri yang akan menjaga, Tuhan sendiri yang akan melindungi Bapak Ibu dan saya, dan Tuhan sendiri yang akan mencukupkan kebutuhan kita, kebutuhan keluarga kita. Saya tidak mengatakan ini akan menjadi keputusan yang mudah, Bapak Ibu, saya tahu tidak gampang. Tapi akan menjadi keputusan yang jelas dan biblical dan alkitabiah. Perlu kita lakukan. Kita akan diberkati Tuhan jika kita mengatur prioritas kita dan menghormati Tuhan sekali lagi di atas segala-galanya. Dalam rangka menghormati Tuhan melalui keputusan yang kita ambil. Ada contoh Bapak Ibu saya baca, seorang profesor di University di South Carolina, bernama Brian Stikeledder. Seorang profesor di Universitas South Carolina yang mempelajari tentang insentif keuangan perusahaan. Nah, Brian Stikeledder mengatakan satu kalimat atau satu penjelasan ungkapan. Setiap kali manajemen suatu perusahaan ingin mendapat keuntungan secara finansial dari pelanggaran seseorang di kantor, perusahaan akan menawarkan uang untuk membuat laporan palsu tentang perilaku buruk mereka dan selalu akan berusaha dengan serius untuk memperbaikinya. Apa maksudnya Bapak Ibu? Pertanyaan buat kita. Jika Bapak Ibu berada dalam keadaan ini, di kantor Bapak Ibu, dapat uang ekstra, tapi harus berbohong sesuai apa kata bos, supaya perusahaan itu mendapatkan keuntungan yang banyak. Mana yang Bapak Ibu pilih? Menyenangkan hati Tuhan dan kemungkinan dibenci atau dikeluarkan dari pekerjaan, atau taat kepada bos atasan di kantor dan mendapatkan ekstra uang dan mungkin naik pangkat. Bapak Ibu, tolong renungkan, pikirkan. Saya tahu nggak mudah. Tapi harusnya kita tahu keputusan apa yang harus kita ambil. Satu kesaksian Bapak Ibu yang pernah saya dengar, saya mendengar kesaksian dari seorang teman yang bekerja di sebuah toko yang cukup terkenal di sini, di California. Tiap hari dia diberi tugas untuk mengganti stiker di kotak makanan mereka di toko itu yang sudah expire. Disuruh ganti tanggalnya, maksudnya tanggal expire-nya Bapak Ibu. Dengan tanggal yang baru. Dengan tujuan apa? Supaya masih bisa dijual. Karena menurut mereka, kalaupun masih sudah expire beberapa hari sebenarnya masih oke. Tapi Bapak Ibu, itu benar-benar berlawanan dengan hati nurani dari teman saya tadi. Maksud dia cerita kepada saya, bagaimana kalau orang nanti sakit perut dan menderita gangguan kesehatan, keracunan makanan, dan lain sebagainya, karena makan makanan yang sudah expire.
Teman saya ini Bapak Ibu jangan lupa, dia Kristen tapi dia bukan orang Kristen sungguh-sungguh ya. Bukan orang Kristen yang maksudnya born again, lahir baru. Tapi dia cerita, dia harus memilih taat kepada bosnya atau dia keluar. Dan apa yang teman saya lakukan Bapak Ibu, dia keluar dari company itu, dari pekerjaan itu karena tidak sesuai dengan hati nurani dia. Sekali lagi, orang Kristen biasa-biasa saja. Tapi dia ambil keputusan keluar. Nah, pertanyaan saya, bagaimana dengan kita, Bapak Ibu yang sedang mendengarkan khotbah saya hari ini? Apalagi kita yang mengaku kita orang percaya, orang Kristen sudah born again, orang Kristen yang sungguh-sungguh dengan Tuhan. Apa yang Bapak Ibu lakukan ketika punya masalah seperti ini? Akhirnya Bapak Ibu, apa yang terjadi? Teman saya cerita bagaimana Tuhan akhirnya menyediakan dia satu pekerjaan yang jauh lebih baik, dengan gaji yang lebih bagus, dengan jam kerja yang dia inginkan dan memungkinkan dia untuk bergereja di hari Minggu. Bapak Ibu lihat, kesaksian nyata. Ingat sekali lagi Bapak Ibu, mitos yang tadi saya katakan, ini mitos salah. Ini menyesatkan. Pekerjaan atau company kita bukan institusi tertinggi di dunia ini. Bos kita bukan atasan tertinggi di dunia. Bukan atasan tertinggi di dunia ini. Atasan yang tertinggi buat kita sebagai orang percayanya Tuhan. Hanya Tuhan saja. Jangan terjebak dengan jerat dunia ini. Sekali lagi Bapak Ibu, saya percaya, saya ulang lagi, jika kita menempatkan Tuhan sebagai prioritas yang utama dan pertama, kita pasti akan menempatkan prioritas lain, termasuk prioritas pekerjaan pada posisi yang tepat. Tapi jangan lupa, di sisi yang lain, tuan atau bos atau majikan dalam dunia ini, khususnya bos majikan Kristen, juga ditantang untuk melakukan kebenaran yang sama. Efesus 6 ayat 9 khususnya, dan kamu tuan-tuan, perbuatlah demikian juga terhadap mereka dan jauhkanlah ancaman. Ingatlah bahwa Tuhan mereka dan Tuhan kamu di sorga. Sama, tidak memandang muka. Paulus mengingatkan, firman Tuhan mengingatkan, para bos majikan Kristen harus mengingat bahwa mereka itu hanyalah hamba Tuhan juga. Mereka hanyalah penata layanan umat dan ciptaan Tuhan. Mereka diserahkan tanggung jawab sebagai atasan, sebagai bos oleh Tuhan untuk melayani manusia. Mengancam, menindas, memperlakukan bawahan secara tidak benar. Bukan ciri orang percaya. Bukan ciri majikan bos orang percaya. Tuhan juga sangat tidak berkenan. Bahkan itu kekejian di mata Tuhan. Bapak Ibu, yang jadi bos, jadi majikan di dunia harus ingat kebenaran ini. Intinya Bapak Ibu, jika pekerjaan kita merupakan hambatan bagi kita dan keluarga kita untuk hidup dalam penghormatan kepada Tuhan, untuk menghalangi kita menempatkan Tuhan yang utama dan pertama dalam hidup ini, bahkan harus mengorbankan standar moral, mengorbankan kebenaran firman Tuhan, mengorbankan keluarga kita, cari pekerjaan yang lain. Ingat khotbah saya juga 2 minggu lalu tentang keputusan Yosua dan seluruh keluarganya. Walaupun seluruh orang Israel waktu itu, misalnya mereka juga memilih untuk tidak menyembah Allah Yahweh. Ingat apa yang Yosua katakan, aku dan seisi rumahku, aku dan keluargaku akan tetap menyembah Allah Yahweh. Aku akan tetap beribadah kepada Tuhan. Ini harus menjadi keputusan kita bersama juga dengan pekerjaan Bapak Ibu. Apapun yang terjadi, saya tetap Tuhan pertama, Tuhan utama, saya tidak akan melanggar perintahnya. Sekali lagi jangan takut, Tuhan pasti akan buka jalan, jangan mengambil keputusan berdasarkan berapa besar uang yang kita dapatkan. Ini trik, tipu daya setan, trik iblis terbesar di akhir zaman. Semua hal akan diukur berdasarkan uang. Bapak Ibu, pilihlah bukan berapa besar uang yang akan kita peroleh, tapi berapa besar penghormatan kita kepada Tuhan melalui pekerjaan yang Tuhan berikan, Tuhan percayakan kepada kita, kepada Bapak Ibu dan saya. Sekali lagi jangan lupa ingat teman saya cerita tadi, harus ganti stiker. Tapi ketika dia mengambil keputusan yang tepat, dia tidak mau mengorbankan moral, kebenaran yang dia tahu. Tuhan berikan dia pekerjaan yang lebih baik. Bapak Ibu, Tuhan yang mengatur hidup kita. Bukan itu saja. Teman saya katakan pekerjaan gajinya lebih banyak. Dia kerja Monday to Friday, sehingga dia juga bisa punya waktu untuk beribadah. Dia bisa beribadah di hari Minggu. Tuhan jawab doanya. Sehingga Bapak Ibu, itu hal pertama, mitos tentang pekerjaan. Jangan sampai kita tertipu. Menjadikan pekerjaan yang terpenting, paling utama. Menjadikan majikan di dunia ini yang paling terutama di atas Tuhan. Bapak Ibu hati-hati, kita semua harus hati-hati. Oke, yang kedua Bapak Ibu yang terakhir dari bagian ini. Sekarang bagaimana agar kita dapat menempatkan, pertanyaan untuk kita, bagaimana agar kita dapat menempatkan pekerjaan sebagai prioritas dalam hidup kita sebagai orang percaya dengan benar, dengan tepat. Bapak Ibu tahu, mungkin ada yang baca, hasil survei tahun 2022, penyebab perceraian nomor 1 di Amerika, itu bergantung pada jenis pekerjaan orang. Pekerjaan apa saja Bapak Ibu yang menjadi teratas tertinggi penyebab perceraian di Amerika? Militer, orang yang masuk sebagai militer, termasuk polisi, bartender, dokter, tenaga kesehatan, pilot.
Ingat sekali lagi, Bapak Ibu, pekerjaan kita harus dipilih bukan berdasarkan berapa banyak uang yang dihasilkan, tapi apa yang dapat meningkatkan kualitas keluarga kita dan kasih kita, bahkan kasih keluarga kita kepada Tuhan, di mana Tuhanlah menjadi prioritas pertama dan utama. Saya terus ulang. Bapak Ibu ingat cerita pembuka saya di khotbah 2 minggu lalu? Tentang 2 minggu lalu khotbah tentang seorang suami muda yang akhirnya memilih pekerjaan dengan gaji dan posisi lebih tinggi sehingga ia rela mengorbankan keluarganya. Bapak Ibu, ini tantangan. Tantangan di dunia ini tantangan kita yang hidup di Amerika ini. Tapi Bapak Ibu hati-hati. Apapun yang terjadi, jangan pernah biarkan pekerjaan kita menjadi prioritas yang lebih tinggi dari Tuhan kita, dari pasangan kita, dari suami istri kita, dan juga dari anak-anak kita. Bapak Ibu, tentu dalam kehidupan kita terkadang ada keadaan-keadaan darurat. Saya mengerti yang terjadi sesekali ketika kita harus meninggalkan keluarga kita sementara untuk mengatasi masalah dalam pekerjaan kita. Tidak bisa kita hindari karena ada pekerjaan-pekerjaan memang yang kita harus meninggalkan keluarga. Tapi Bapak Ibu, kita justru harus lebih hati-hati di situ. Yang perlu kita ingat bahwa perjuangan kita untuk menjaga keutuhan rumah tangga, keluarga, tidak dihargai di zaman sekarang oleh sebagian besar orang. Khususnya tidak pernah dihargai oleh sebagian besar majikan, bos, atasan kita di kantor, apalagi kalau mereka bukan anak Tuhan. Yang mereka inginkan adalah hasil. Goal, tujuan tercapai. Pekerjaan, company ini makin maju. Kerja. Yang penting perusahaan maju. Yang penting perusahaan menghasilkan uang yang lebih lagi. Tapi apa yang terjadi? Perceraian terjadi, banyak keluarga menjadi korban. Bapak Ibu, kita hidup di masa, mau tidak mau kita memang hidup di masa di mana manusia duniawi benar-benar menjadikan pekerjaan sebagai segala-galanya. Sehingga kita perlu hati-hati. Sekali lagi baca Efesus pasal 6 tadi Bapak Ibu, khususnya lihat ayat selanjutnya. Menarik. Paulus katakan, khususnya ayat 12. Peperangan kita bukan melawan darah dan daging, tapi dengan kuasa kegelapan yang akan membuat kita jatuh dari prioritas kita yang seharusnya. Tuhan sudah tahu bahwa di zaman modern ini kalau kita tidak hati-hati, maka iblis akan menghancurkan kita melalui pekerjaan kita yang kita tempatkan di atas keluarga, yang kita tempatkan di atas Tuhan. Yang terjadi seharusnya adalah sebaliknya. Sebagai orang percaya, kita justru harus memprioritaskan pekerjaan kita dalam rangka atau sebagai wujud dari rasa hormat dan penyembahan kita kepada Tuhan. Ingat sekali lagi, Kolose 3 ayat 23. Nah, Bapak Ibu, dalam rangka memprioritaskan pekerjaan kita sebagai wujud rasa hormat kita kepada Tuhan, ada beberapa prinsip, hal praktis, tips yang mungkin saya ingin sampaikan, share kepada Bapak Ibu yang perlu kita lakukan sehubungan dengan Kolose 3:23. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Apa saja itu? Bapak Ibu, yang pertama, jelas. Jika pekerjaan kita membawa kita menjauh dari Tuhan, tinggalkan. Apapun jenis pekerjaan kita harusnya membawa kita makin dekat kepada Tuhan, memuliakan Tuhan, keluarga kita disenangkan. Tapi kalau yang terjadi sebaliknya, pekerjaan itu membuat kita kehilangan keluarga, kehilangan waktu dengan keluarga, kehilangan waktu dengan Tuhan, membuat kita tidak setia dengan pasangan kita, membuat kita jadi orang yang curang, korupsi, melanggar hukum, melanggar kebenaran firman Tuhan, mengambil waktu-waktu kita dengan Tuhan. Tinggalkan Bapak Ibu. Terlalu banyak contoh di mana anak-anak Tuhan yang salah menempatkan prioritas mereka sehubungan dengan pekerjaan mereka. Di mana mereka tidak berani mengatakan tidak. Bahkan tidak sedikit mengorbankan waktu-waktu mereka dengan Tuhan. Waktu-waktu ibadah mereka demi uang. Akhirnya, kehilangan semuanya. Kehilangan waktu dengan Tuhan, kehilangan keluarga, kehilangan suami, kehilangan istri. Khususnya kita Bapak Ibu yang datang ke Amerika sebagai perantau. Kita semua datang sebagai perantau. Coba kita selidiki hati kita dan motif kita. Kenapa kita datang ke sini? Atau paling tidak, kita yang ingin tinggal di negara ini. Kenapa kita mau tinggal di sini? Bapak Ibu kalau mau jujur, bukankah demi keluarga? Demi anak-anak kita. Hampir semua orang yang datang bawa keluarga ke sini katakan kepada saya, Pak Riki, saya ke Amerika untuk anak-anak saya. Kalau Bapak Ibu kita semua tidak hati-hati setelah kita bekerja di sini, pekerjaan yang tidak kita tempatkan sebagai prioritas yang benar, seperti yang Tuhan mau, seperti yang Tuhan inginkan, yang menjadi korban, keluarga, dan juga yang paling berbahaya, iman kita. Dan inilah tipu daya setan. Yang kedua, jangan punya mental jam karet atau terlambat Bapak Ibu. Biasanya sih orang saya sampaikan minggu lalu, kalau pekerjaan sih nggak pernah jam karet ya. Kalau pelayanan iya. Tapi Bapak Ibu banyak juga yang kerja,
tidak jadi kesaksian sebagai orang percaya karena terlambat selalu jam karet. Ketiga, jangan pernah kompromikan keyakinan kita demi atasan atau kenaikan gaji atau apapun. Saya rasa tidak perlu saya bahas ini. Jelas Bapak Ibu. Selalu harus menempatkan Tuhan di atas semuanya dan kebenaran firman Tuhan. Kalau itu melawan, Bapak Ibu harus pikirkan. Keempat, ingat bahwa kita memiliki banyak bos. Tapi kita harus pastikan Tuhan tetap menjadi bos paling tinggi, tertinggi, sehingga bekerjalah apapun pekerjaan Bapak Ibu. Termasuk sampaikan, pelayanan juga kalau itu menjadi pekerjaan kita. Lakukanlah itu dengan segala rasa hormat kepada Tuhan. Dengan mengingat bahwa Tuhan selalu melihat kita, Tuhan mengawasi kita di tempat kerja kita. Yang kelima, jangan jadi pemalas di tempat kerja. Ini sudah jelas Bapak Ibu, Alkitab katakan, kita tidak boleh jadi orang Kristen yang malas, kita harus rajin bekerja. Yang keenam, saat mencari pekerjaan baru, jangan pernah melihat uang. Jangan menjadikan uang yang utama, Bapak Ibu. Cari terutama posisi di mana Bapak Ibu atau kita tidak akan mengkompromikan keyakinan kita dimanapun kita bekerja. Dan di mana kita memiliki kesempatan yang paling banyak untuk bersaksi, disitulah kita bekerja. Bapak Ibu, bersamaan dengan uang, cari juga waktu minimum dari prioritas kita yang lebih penting. Uang, oke, tapi cari juga waktu, di mana kita juga bisa memprioritaskan yang lebih penting, Tuhan, pasangan, dan anak-anak kita. Yang ketujuh, yang terakhir. Bapak Ibu, mungkin Bapak Ibu pernah dengar lagu dari Disney, Whistle While You Work. Tapi saya, Whistle While You Work. Ya. Tapi saya merekomendasikan, berdasarkan lagu ini, jadilah kesaksian selama bekerja. Ini poin terakhir, ketujuh. Jadilah kesaksian selama bekerja. Jadilah berkat sebagai orang percaya di tengah pekerjaan kita. Hasilkanlah buah-buah rohani. Jadilah penginjil-penginjil di tempat kerja kita. Bukan melalui perkataan, tetapi melalui contoh tindakan dan apa yang kita lakukan. Melalui apa? Kerja keras, tidak terlambat, komitmen, kerja dengan taat, tidak curi tulang, dan lain sebagainya. Sehingga Bapak Ibu, berdoalah agar melalui cara kita bekerja, orang-orang di sekeliling kita atau coworker kita bisa melihat Tuhan Yesus dalam hidup kita. Kalau Bapak Ibu yang tidak punya pelayanan tambahan di gereja, Bapak Ibu jadikan pekerjaan itu sebagai pelayanan Bapak Ibu. Itulah mungkin ladang yang Tuhan berikan kepada Bapak Ibu untuk menjadi berkat di tempat pekerjaan. Oke, Bapak Ibu sebagai penutup khotbah ini. Bapak Ibu, saya nggak tahu Bapak Ibu, tapi beberapa pertanyaan. Saya belum pernah mendengar ada seorang nelayan yang rajin kemudian mengatakan begini, apa saya harus kembali ke danau untuk cari ikan ya? Saya juga belum pernah mendengar seorang yang shopaholic, Bapak shopaholic, kemudian saya nggak salah sebut, atau bahasa Indonesia orang yang doyan belanja, ya, shopaholic, ya, berkata, berapa sering ya saya harus pergi ke mall ya? Mana ada orang yang hobinya belanja, suka belanja, tapi katakan berapa kali saya harus ke mall ya? Saya juga belum pernah mendengar ada seorang penggemar olahraga yang suka olahraga, kemudian bilang gini, berapa banyak pertandingan yang harus saya tonton ya? Pernah Bapak Ibu dengar? Saya juga belum pernah mendengar seorang foodie atau orang yang hobi makan, disebut foodie. Kemudian dia bilang begini, seberapa sering saya harus coba restoran ya? Seberapa sering saya harus coba hidangan baru? Bapak Ibu, saya juga belum pernah mendengar orang yang jatuh cinta, kemudian dia bilang begini, berapa kali ya saya harus ketemu sama pacar saya? Saya nggak tahu Bapak Ibu. Tapi saya jatuh cinta dulu, saya nggak perlu ditanya Bapak Ibu. Nggak perlu ditanya berapa kali saya harus ketemu, kalau bisa ketemu selalu. Saya belum pernah mendengar ada seorang ibu yang berbakti, seorang ibu yang baik berkata, seberapa sering ya saya harus merawat anak saya? Seberapa sering ya saya harus ada waktu dengan anak saya? Saya nggak pernah dengar Bapak Ibu. Dan saya juga belum pernah mendengar ada anak Tuhan. Ini sebagai penutup khotbah saya Bapak Ibu. Ingat, saya belum pernah mendengar ada anak Tuhan yang hidup takut Tuhan dan benar-benar telah merasakan kasih dan pengorbanan Tuhan dalam hidupnya. Kemudian bertanya, seberapa sering ya saya harus bersekutu kepada Tuhan? Seberapa sering ya saya harus baca Alkitab? Seberapa sering ya saya harus punya waktu-waktu dengan Tuhan? Bapak Ibu, saya pribadi juga merasa tidak wajar bagi seorang yang mengatakan saya murid Tuhan, yang mengaku sebagai pengikut Yesus, yang berkomitmen, mencintai Tuhan katanya, menjadikan dia sebagai prioritas yang terutama, nomor satu, kemudian bertanya, pekerjaan bagaimana yang saya harus kerjakan dalam rangka saya memprioritaskan Tuhan? Saya harus melayani seperti apa ya? Berapa banyak waktu yang saya harus berikan kepada Tuhan untuk pelayanan?
Mana yang lebih penting, uang atau keluarga? Popularitas atau keluarga? Uang atau waktu-waktu dengan Tuhan? Bapak Ibu, saya tidak pernah mendengar, atau saya rasa mana pernah ada orang yang katakan, saya murid Tuhan, saya cinta Tuhan dengan sungguh. Seperti orang pacaran tadi, kemudian tanya, Tuhan, seberapa banyak sih saya harus bertemu dengan Engkau? Seberapa pekerjaan yang bagaimana? Kalau orang itu memprioritaskan Tuhan nomor satu, dia tidak akan ada pertanyaan, pekerjaan saya harus bekerja seperti apa? Atau saya harus mengutamakan keluarga saya seperti apa? Saya harus memilih yang mana, uang atau keluarga saya? Popularitas atau uang saya? Saya harus melayani seperti apa? Sehingga Bapak Ibu, doa saya dan Ibu Sarah melalui topik kita selama bulan Januari ini, membawa Bapak Ibu dan saya termasuk sebagai hamba Tuhan, untuk mengingatkan kita sekali lagi. Tempatkan Tuhan di atas segala-galanya. Tempatkan Tuhan yang paling pertama, paling utama. Kita akan, kalau kita lakukan itu, kita akan menempatkan prioritas-prioritas yang lain dengan tepat seperti yang Tuhan inginkan. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu. Hamba terbatas untuk menyampaikan, menguraikan kebenaran firman Tuhan ini. Tapi Tuhan, hamba tahu Engkau tidak terbatas. Tuhan tolong. Bukan hanya firman Tuhan hari ini, tapi firman Tuhan sudah kami sampaikan selama bulan Januari ini tentang prioritas hidup. Membawa atau mengingatkan kami semua lagi, tanpa terkecuali, yang mengikuti topik atau tema selama bulan Januari ini. Untuk selalu mengingat menjadikan Tuhan sebagai prioritas utama dan paling pertama dalam hidup kami. Dalam keluarga kami. Sehingga keluarga kami pun bisa dibawa untuk mengutamakan Tuhan. Membawa keluarga kami untuk menjadi keluarga yang melayani Tuhan. Sehingga ketika anak-anak kami, keluarga kami melihat orang tua atau suami, istri atau ayah mereka, ibu mereka, hidup memprioritaskan Tuhan. Melayani Tuhan dengan serius. Mengasihi, mengutamakan keluarga mereka. Keluarga-keluarga kami pun nantinya bertumbuh, anak-anak kami bertumbuh menjadi keluarga, menjadi orang-orang percaya yang militan. Yang juga setia dalam pelayanan, yang bekerja dengan serius, yang menghormati Tuhan di atas segala-galanya. Terima kasih untuk firman-Mu Tuhan. Hamba mengembalikan segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baik Bapak Ibu, doa saya kita semua diberkati lagi oleh kebenaran firman Tuhan ini. Bahkan seluruh tema selama bulan Januari tentang prioritas hidup. Doa saya dan Ibu Sarah, firman Tuhan, seri firman Tuhan ini membawa kita membawa kita kembali kepada track kalau memang kita sudah berada pada track yang salah. Kita sudah menempatkan prioritas kita yang salah. Kita tidak mengutamakan Tuhan. Kita mengorbankan Tuhan, bahkan mengorbankan keluarga demi pekerjaan, demi uang, atau juga kita tidak melayani Tuhan dengan serius. Kita juga tidak komitmen dalam pelayanan sehingga anak-anak kita pun tidak bisa belajar tentang arti sebuah pelayanan dari hidup kita. Bapak Ibu, saya atau kita semua kiranya mau bertobat lagi, mau kembali lagi. Kalau Tuhan ingatkan Bapak Ibu, saya mau berdoa supaya melalui firman Tuhan ini kita semua kembali bisa sanggup untuk menempatkan prioritas yang tepat, yang benar sesuai dengan kata firman Tuhan. Dan tentunya mengutamakan Tuhan di atas segalanya. Bapak Ibu, kita terus doakan untuk NLCC Indonesia. Bapak Ibu doakan juga untuk misi-misi kita yang ada di Indonesia, yang kita support dari sini, atau yang juga Bapak Ibu mungkin yang menonton, yang mensupport pelayanan kami di Indonesia. Kita doakan supaya Tuhan terus memberkati kita, sehingga kita bisa dipakai Tuhan lagi sebagai jemaat Tuhan, gereja NLCC, untuk menjadi berkat, mensupport, mendukung, membantu mereka yang membutuhkan di Indonesia. Jemaat yang kekasih, Bapak Ibu, tundukkanlah kepalamu, arahkanlah hatimu kepada Tuhan, dan terimalah berkat Tuhan. Anugerah keselamatan dari Tuhan Yesus Kristus, kasih sayang yang tidak berkesudahan dari Allah Bapa, serta penyertaan dari Roh-Nya yang kudus kiranya menyertai engkau sekalian, mulai hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali. Haleluya. Amin. Jesus at the center of it all. Jesus at the center of it all. From beginning to the end, He will always be, it's always been you, Jesus. Jesus, nothing else matters. Nothing in this world will do.
Jesus be the center of your joy.